بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita sebutkan sebagian dari pembahasan riya, di mana al-musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat dan ahadits dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang tercelanya seorang yang beribadah dengan mencampuri ibadah tersebut dengan ar-riya. Dan ini termasuk ke dalam asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apabila seseorang beribadah dengan tujuan untuk menampakkannya di hadapan manusia agar mereka mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Namun apabila seseorang beribadah untuk memperlihatkan di hadapan manusia sebagai pengenalan terhadap mereka, ataukah memberikan contoh pada mereka cara ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan demikian ini tidak termasuk dalam ar-riya. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa ar-riya, dhabitur riya, yang pertama dia beribadah untuk memperlihatkan pada orang. Yang kedua, ketika dia memperlihatkan kepada orang dengan tujuan agar dia mendapatkan pujian, sanjungan. Dan itulah tujuan dia dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima suatu ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan. Namun dalam hal ini para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan beberapa keadaan orang-orang yang beribadah dan mencampuri ibadahnya tersebut dengan ar-riya. Di antaranya ada yang batal secara mutlak dari amalan tersebut, dan di antaranya ada pula yang tidak memudaratkan. Di antaranya pula ada yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah amalannya itu batal ataukah tidak. Dalam hal ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang beribadah memang dengan tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ar-riya al-mahad, riya murni, tidak dicampuri dengan yang lainnya. Dia beribadah untuk menampakkan pada orang agar dia mendapatkan pujian, agar dia mendapatkan sanjungan, agar dia diakui sebagai muslim dan seterusnya. Maka ibadah seperti ini hampir saja tidak pernah ada pada seorang muslim, seorang mukmin dalam permasalahan salat ataukah masalah puasa. Bahkan kebanyakan timbul penyakit ini dari kalangan kaum munafikin. Orang-orang munafik yang mereka beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menampakkan pada orang. Sama sekali tidak ada niat dalam dirinya beribadah karena Allah. Padahal ibadah itu semestinya diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan ibadah mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka mengerjakan salat, mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan. Itu pun dengan tujuan bukan karena Allah, akan tetapi untuk memperlihatkannya di hadapan manusia, agar dia dianggap sebagai seorang muslim, agar dia diakui, mendapatkan pujian, sanjungan dan lain sebagainya. Maka ibadah ini keadaannya orang-orang munafikin dalam beribadah hampir saja tidak pernah diamalkan oleh seorang muslim. Oleh karena itu kaum munafikin dalam ibadah-ibadah yang mereka tidak terlihat, mereka paling malas. Dan sangat berat bagi mereka untuk mendirikan ibadah itu. Disebabkan karena kalaupun mereka datang, kalaupun mereka beribadah, tidak ada orang melihatnya. Seperti sholatul isya dan sholatul fajr yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situasi gelap pada waktu isya. Pada waktu subuh situasi gelap. Sehingga kalaupun dia beribadah, tidak ada orang melihatnya. Kalaupun dia meninggalkannya, mungkin ada orang mereka tidak diketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Sesungguhnya salat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafikin adalah dua salat, salatul isya dan salat subuh. Karena keadaan pada waktu itu gelap. Sedangkan tujuan mereka beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memperlihatkan manusia. Nah, sehingga mereka merasa berat untuk datang pada waktu isya dan pada waktu fajr. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada dua salat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Akan tapi laisu bimu'minin. Mereka bukan orang-orang mukminin yang percaya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan yang pertama ini, seorang beribadah semata-mata riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa ibadah tersebut batil. Keadaan yang kedua, seseorang yang beribadah karena Allah. Tapi di samping ibadahnya karena Allah, dicampuri ibadah tersebut dengan adanya perasaan riya. Kalau yang pertama tadi memang bukan karena Allah. Tapi yang kedua ini karena Allah, namun dicampuri dengan niat ar-riya. Nah, inilah dinamakan asyirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, keadaan yang kedua ini ya, terbagi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, apabila niat ar-riya tersebut sudah dimulai dari awal dia beribadah, ketika dia beribadah, mengerjakan salat misalnya, ya, pada saat itu dia berniat karena Allah, dan pada saat dia hendak memulai ibadahnya juga karena riya, ingin memperlihatkannya di hadapan orang agar dia mendapatkan pujian. Nah, maka apabila niat riya tersebut berasal dari awal amalannya, dari asal amalan dia mengamalkan ibadah tersebut, maka ibadahnya batilah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini hadis yang telah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana aghna syuraka'i an syirki. Faman asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Faman 'amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla,
dengan niat karena Allah, juga dengan niat karena untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Allah tidak peduli. Allah tolak amalan itu. Maka keadaan yang kedua ini, apabila niat ar-riya berasal dari asal amalannya, maka ibadahnya tersebut batil. Namun kalau misalnya dia berniat tapi bukan karena riya, dari awal dia beramal, dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berniat untuk mendapatkan sesuatu dari dunia misalnya. Ya, misalnya seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan niat berjihad karena Allah, di samping itu dia memiliki niat yang bukan niat riya, tapi niat untuk mendapatkan harta rampasan perang. Misalnya mendapatkan ghanimah. Ya. Maka dalam hal ini maka akan berkurang dari pahalanya tersebut berdasarkan berapa kadar dunia yang dia niati ketika dia berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak batal amalannya karena bukan niat riya. Nah, karena niatnya untuk mendapatkan sebagian dari dunia, ghanimah. Nah, tapi kalau seorang berjihad semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada keinginannya untuk mendapatkan ghanimah. Ya. Bukan keinginannya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini dia akan mendapatkan pahala tersebut dengan sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau sewaktu mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan ghanimah, padahal bukan itu yang mereka inginkan, maka itu adalah merupakan kegembiraan dari Allah, nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan dia kembali dalam keadaan membawa ghanimah dan membawa pahala yang sempurna. Nah, dan tidak termasuk dalam hal ini seorang yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan niat berdagang misalnya. Yang demikian ini telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi pahala hajinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan pada mereka. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Azza wa Jalla ini berkenaan tentang para sahabat yang pada asalnya ketika datangnya perintah untuk menunaikan ibadah haji dan mereka masuk ke dalam Islam, mereka khawatir untuk berdagang tatkala mereka hendak menunaikan ibadah haji. Khawatir niat mereka, khawatir rusak amalan mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa demikian ini tidak mengapa kalian berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan juga ada keinginan yang lain, yaitu untuk berdagang. Nah, yang demikian ini merupakan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Namun, keadaan yang berikutnya, seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada awalnya dia beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Tidak ada niat riya sama sekali pada dirinya. Lalu di pertengahan ibadah muncul niat riya. Di pertengahan ibadah, anggaplah salat 2 rakaat. Setelah dia mengerjakan salat 1 rakaat, tiba-tiba muncul niat riya. Dia merasa ada orang memperhatikan dia, maka dia pun menampakkan dan perbaiki salatnya agarnya mengharapkan untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Itu muncul di pertengahan ibadah, bukan dari asal ibadah. Apabila dia muncul di pertengahan ibadah, ya, dan sebelum ibadah tersebut selesai, dia tersadarkan. Nah, dia sadar bahwa ini adalah riya. Lalu dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, dan dia menjauhkan diri dari keinginan riya tersebut. Nah, pada saat dia sedang beribadah,
maka insyaallah taala niat tersebut yang ada di pertengahan ibadah, yang kemudian dia menolaknya begitu datang, maka ini insyaallah taala tidak akan memberikan pengaruh pada ibadahnya. Ibadahnya sah insyaallah taala. Namun yang jadi masalah, kalau niat itu muncul di pertengahan ibadah. Muncul di pertengahan ibadah. Lalu niat ini terus berkelanjutan hingga akhir ibadah. Hingga akhir ibadah. Hingga dia mengucapkan salam terus dihinggapi niat ar-riya. Nah, berkelanjutan. Dia tidak berusaha untuk menolaknya. Dia tidak bertaubat dari niat ar-riya tersebut. Maka keadaan inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, niat yang muncul di pertengahan ibadah dalam keadaan niat tersebut, niat riya ini berkelanjutan terus hingga akhir ibadah. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan ibadah yang seperti ini batil. Batal ibadahnya. Ya, disebabkan karena dia tidak menolaknya sampai berakhirnya ibadah tersebut. Namun ada sebagian dari kalangan para ulama, dan itu dihikayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, dan Imam Ahmad, Ibnu Jarir merajihkan pendapat yang mengatakan amalannya tidak batal, dan dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya yang pertama. Dengan niatnya yang pertama. Dan ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu ta'ala. Walhasil seorang khawatir. Ya, apalagi permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Maka hendaklah seorang yang mengerjakan ibadah sekuat mungkin untuk menolak perasaan dan niat ar-riya tersebut. Karena itu membatalkan amalan. Namun perlu diketahui bahwa apa yang kita bahas ini membicarakan tentang suatu amalan yang merupakan satu kesatuan, ya, seperti sholat, satu kesatuan dari takbir hingga salam. Nah, semua dari gerakan-gerakan tersebut, ya, tidak diperbolehkan seorang berhenti dari sholatnya kecuali setelah dia mengucapkan salam. Jadi dari takbiratul ihram hingga salam ini merupakan suatu amalan. Ini yang dibicarakan. Adapun kalau misalnya ibadah tersebut adalah ibadah yang terpisah-pisah, ibadah yang berbeda-beda, ya, misalnya 2 rakaat dan 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama hingga salam dia ikhlas. 2 rakaat yang kedua, ya, setelah dia salam dia bangkit lagi untuk mengerjakan 2 rakaat, ternyata dicampur dengan niat ar-riya, maka rakaat yang kedua tersebut batal salatnya. Sedangkan yang pertama adalah merupakan amalan yang diterima disebabkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 2 rakaat yang pertama tersebut dengan ikhlas. Nah, ini beberapa perincian secara ringkas berkenaan tentang keadaan seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mencampuri ibadahnya dengan ar-riya. Lalu kita masuki bab yang berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullahi alaih. Babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab termasuk dari kesyirikan kehendak manusia ketika dia beramal untuk mendapatkan dunia. Semata-mata dunia yang dia inginkan. Ya. Memperbaiki amalannya dan menghiasi amalannya dengan sebaik-baiknya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Nah, dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan keadaan yang seperti ini adalah keadaan kaum munafikin, di mana mereka beribadah pura-pura ibadah. Tujuan mereka ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk mendapatkan sebagian dari dunia ini.
Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka yang menghendaki dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dalam beramal, dan manisnya kehidupan dunia, nikmatnya kehidupan dunia, akan kami sempurnakan untuk mereka amalan-amalan mereka di dunia ini, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka inginkan dari dunia. Nah, akan tetapi ulaik, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan akan terhapus semua yang mereka amalkan di dunia, dan batil apa yang mereka amalkan disebabkan karena dunia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran terhadap orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal semata-mata untuk mengharapkan dunia, ganjaran dunia, harta dunia. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ay thawabaha, yaitu ganjarannya, wa zinataha, ay malaha, dan hiasannya yaitu hartanya. Siapa yang demikian? Nuwaffi, ya, kami sempurnakan, ay nuwaffiru lahum thawaba a'malihim bis-sihhati was-sururi fil mali wal ahli wal walad. Yaitu kami akan sempurnakan untuk mereka ganjaran dari amalan-amalan mereka itu. Mereka akan diberikan kesehatan, mereka akan diberikan kegembiraan dengan mendapatkan apa yang mereka inginkan, berupa harta, berupa keluarga, berupa anak. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka sama sekali tidak akan yubkhas, ay yunqasun, tidak akan dikurangi, malah disempurnakan. Nah, namun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah dinasakh, telah dikhususkan dengan ayat Allah yang lain yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 18 hingga 19, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu. Barang siapa yang ingin mendapatkan balasannya dengan cepat, yaitu dunia, maka kami akan mempercepat balasan itu. Apa saja yang kami kehendaki terhadap orang-orang kami kehendaki dari mereka, yakni tidak semua. Di antara orang-orang yang menginginkan dunia, mereka tidak mendapatkan dunia, dan mereka celaka dunia akhirat. Disebabkan karena mereka beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk al-akhirah, sehingga mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kesengsaraan yang mereka dapatkan di dunia, apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan kehidupan dunia, mereka tidak dapatkan. Mereka sudah kafir, ya. Tambah lagi, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia. Celaka fid dunya wa fil akhirah. Ada orang-orang demikian. Nah, sengsara, penjara dunia lebih dipenjarakan lagi di akhirat. Dalam hal ini, suatu ketika Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau seorang qadhi di Mesir, seorang alim yang dimuliakan di zamannya, karena termasuk seorang qadhi sehingga kalau kemana-mana selalu ada yang menuntunnya, ya, dengan menggunakan kereta kerajaan mulia.
Suatu ketika dia dengan berpakaian yang indah dan sana ada pengawalnya. Nah, dicegat oleh seorang kafir. Nah, kalau nggak salah dia Yahudi. Nah, dan dalam keadaan kotor, jorok, miskin. Ya, kelihatannya kehidupannya sengsara. Nah, lalu dia pun menghentikan kendaraan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dan mengatakan padanya, wahai qadhi, bukankah Nabi kalian mengatakan al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Nah, dunia ini adalah penjara bagi kaum mukminin. Nah, dan surga bagi orang kafir, kesenangan bagi orang kafir. Bagi kaum mukminin penjara, tapi bagi orang kafir kesenangan. Tapi mengapa engkau adalah seorang mukmin, engkau beriman, akan tapi kamu mendapatkan kehidupan yang seperti ini? Itu adalah surga bagimu. Dan kenapa saya ini adalah kafir menurutmu? Menurut agama saya orang kafir, tapi kenapa saya sengsara? Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan dari kehidupan dunia. Maksudnya hadis ini kan nggak betul gitu. Nah, padahal Nabi mengatakan surga dunia itu adalah surganya bagi orang kafir dan penjara bagi kaum mukminin. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak, benar. Sekarang ini, apa yang aku rasakan sekarang ini? Ya. Dari kenikmatan, mendapatkan kedudukan di muka bumi, kemuliaan, dan ketenangan dalam hidup. Selama saya masih ada di dunia ini adalah penjara bagi saya. Dibandingkan dengan kenikmatan hidup dalam surga. Dibandingkan kehidupan surga dengan kenikmatannya, dengan kehidupan dunia. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya, bagaikan penjara. Iya kan? Nah, nanti di akhirat kita akan mendapatkan yang lebih nikmat, yang lebih lezat daripada itu semua. Sedangkan kamu, wahai kafir, dengan keadaan kamu sekarang ini, kamu sengsara, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan dari kehidupan dunia. Ini surga bagi kamu dibandingkan dengan dahsyatnya siksa neraka. Nah, tidak ada apa-apanya, ini masih surga bagi kamu. Nah, mendengarkan itu, maka dia terkagum dengan ucapan Hafidh Ibn Hajar, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Walhasil, ternyata di antara orang-orang kafir ada yang disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya celaka di dunia fil akhirah. Akan tetapi di sana ada orang-orang kafir yang dibiarkan oleh Allah. Ibaratnya istidraj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pancingan dari Allah Azza wa Jalla, dibiarkan hidup dengan tenang, ya. Kehidupannya tentram, dengan harta yang dia inginkan. Padahal dia berbuat maksiat. Dia berzina, dia merampok, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan. Bahkan dia tidak beribadah kepada Allah. Bahkan dia orang yang akfarul kuffar di dunia, orang paling kafir. Ternyata diberikan apa yang dia inginkan. Hartanya banyak. Satu contoh, Qarun zaman dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Musa alaihissalam. Demikian banyak orang-orang kafir yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia. Ini namanya istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amr, kata Nabi alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi, padahal dia berbuat maksiat, dia melanggar, dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dia tidak pernah sujud sekalipun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibukakan bagi mereka pintu dunia, dipercepat bagi mereka dunia. Nah,
Mereka berbuat kesalahan, mereka berdosa, mereka berbuat kemaksiatan, diperlambat, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlambat ya, ukubahnya, siksaannya. Kata Rasulullah SAW, fa innama huwa istidraj. Itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan mereka senang terlebih dahulu. Akan tapi di sana ada masanya yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai batasan. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah, falamma nasu ma'utu. Mada ya ikhwan? Falamma nasu ma dhukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai. Falamma nasu ma dhukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Tatkala mereka lupa dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa peringatan, taqullah, bertakwa kepada Allah, lalu mereka tidak perhatian. Nah, ubudullah, ibadah kepada Allah, takut kalian dengan kehidupan dunia, kemaksiatan, bahayanya melanggar perintah Allah, bahayanya melupakan syariat Allah, mereka lalaikan. Bahkan mereka lebih mengutamakan tokoh-tokoh mereka daripada ibadah kepada Allah. Mereka lebih mementingkan untuk ibadah kepada orang-orang mereka anggap saleh dari kiai mereka. Ya. Muncul lagi istilah penghapusan dosa seperti kaum Nasara. Kalau mereka berdosa tinggal datang ke kiai, dihapuskan dosanya, dihapuskan kesalahannya. Nah, ya. Nah, jangankan kiai dianggap sebagai penghapus dosa. Ya, telur yang dijual oleh kiai juga bisa menghapus dosa. Nah, telur untuk maulid. Telur penghapus dosa. Dijual harganya mahal. Karena telur yang lain hanya untuk dimakan. Ini telur di samping dimakan juga menghapus dosa. Wah, hebat betul. Nah, ya, telur barokah, macam-macam cara mereka di dalam mendapatkan dunia, dan mereka tidak akan mendapatkan itu. Hatta idza farihu bima utu. Kalau mereka sudah diberikan peringatan, namun mereka tidak mengindahkan. Mereka berpaling jarinya. Bahkan mereka sudah mengetahui al-haq tapi mereka tinggalkan. Maka tatkala mereka semakin gembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, pada saat itulah kami akan menyiksa mereka. Kami akan mengambil mereka secara tiba-tiba. Kami akan menghukum mereka. Di saat itulah mereka putus asa. Tidak ada lagi jalan untuk bertaubat. Allahul musta'an. Ka ikhwan fi din azakumullah. Al-hayatud dunya ma tanfa'. Kehidupan dunia sama sekali tidak bermanfaat. Jangan jadikan jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini dikotori dengan kehendak kita untuk mendapatkan dunia. Sama sekali. Berbeda adapun kita berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita dunia. Walhamdulillah. Bukan berarti kaum mukminin tidak mendapatkan kehidupan dunia. Mereka diberikan, tapi bukan itu tujuan mereka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar. Dan akan diberikan rezeki, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan selalu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyengsarakan kaum mukminin. Akan tetapi jangan jadikan sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuan ketika kita beramal untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kemasyhuran di mata masyarakat, untuk mendapatkan pujian di mata manusia. Jangan sama sekali. Untuk mendapatkan gelar. Siapa kita ini? Ya. Siapa kita ini? Kalau mungkin kita berbicara tentang hakikat, kita ini tidak ada apa-apanya. Ya. Untuk dikatakan sebagai talibul ilm pun tidak. Nah,
Apalagi mau dikatakan sebagai ustaz. Panggilan ustaz, ustaz, ustaz. Rasanya sangat berat bagi kita untuk mendapatkan gelar, mendapatkan panggilan seperti ini. Amma seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, na'am ustaz. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan pada Imam Bukhari, ya ustaz al-ustazi. Nah. Ya. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Al-Syekh Al-Albani. Ketika dalam salah satu muhadarah, beliau akan menyampaikan ceramahnya. Lalu ada muqaddimnya. Istilahnya moderator. Sebelum itu dia menceritakan sekilas tentang Syekh dan diberikan pujian, ya, yang menurut saya ini terlalu berlebihan. Setelah itu beliau maju dan kemudian sebelum beliau menyampaikan kalimatnya beliau sudah menangis. Ya. Nah. Dan beliau mengatakan setelah beliau menyebutkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau menyiksaku dengan apa yang mereka katakan dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ya Allah, ampuni aku, ya, apa-apa yang mereka tidak ketahui. Lalu beliau mengatakan, saya bukan seperti apa yang disifatkan tadi. Innama ana talibu ilm. Saya ini hanya seorang penuntut ilmu saja. Hamzah al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau demikian pula ketika diberikan pujian oleh salah seorang muridnya dari Al-Jami'atul Islamiyah, di mana beliau hendak menyampaikan kalimatnya, ya, dan diberikan pujian-pujian. Kata beliau, tidak sama sekali. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh fulan. Innama ana talibul ilm. Ini adalah, saya hanyalah seorang talibul ilm, ilmu biasa. Nah, wahakadha. Wal masyayikh kanu yu'allimuna at-tawadhu'. Para ulama, para masyayikh mengajarkan kita untuk tawadhu'. Waktu itu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu ta'ala, beliau menukilkan ini juga dari Hamud Ad-Duwaijiri, bahwa suatu ketika Syekh Rabi' bin Hadi hendak menulis suatu makalah, ya, tentang, ya, sudah dicetak kitab beliau, tidak adanya perbedaan antara Al-Firqatun Najiyah dengan At-Taifatul Mansurah, membantah Salman Al-Audah pada waktu itu. Beliau menukilkan pendapat-pendapat para ulama. Setelah itu beliau ingin menelpon Syekh Hamud Ad-Duwaijiri dengan harapan beliau juga ingin mengetahui apa pendapat Syekh Hamud dalam hal ini. Ketika ditelepon Syekh Hamud Ad-Duwaijiri, Syekh Hamud Ad-Duwaijiri menerima dan beliau bertanya, ya Syekh, saya ingin bertanya kepada engkau, apakah engkau, menurut engkau, apakah ada perbedaan antara Al-Firqatun Najiyah, istilah Al-Firqatun Najiyah dengan At-Taifatul Mansurah? Kata beliau, la ara farqan. Saya melihat tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, kata Syekh Hamud. Dan itu pendapat Syekh Rabi'. Lalu kata Syekh Rabi', ya Syekh, saya sudah menulis kitab dan saya telah menukilkan pendapat-pendapat para ulama kibar, ya, dan pendapat para ulama wal masyayikh dalam hal ini yang berpendapat tidak ada yang perbedaan. Dan saya ingin mencatat nama antum termasuk di antaranya. Kata beliau, a'udzubillah. Jangan sama sekali. Jangan kamu tulis aku termasuk di antara mereka. Aku tidak termasuk di antara mereka. Innama ana talibul ilm. Saya hanya penuntut ilmu biasa. Jangan disamakan, diderajatkan dengan para ulama itu. Subhanallah. Hakadha para ulama, ikhwan, untuk menghindarkan diri kita dari sanjungan-sanjungan. Nah, ya, menghindarkan diri kita dari pujian orang. Dan kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa senang ketika ada orang menyanjung kita. Jangan kita merasa gembira ketika ada orang memuji kita. Bahkan boleh jadi itu adalah merupakan tipuan dari syaitan.
Kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wat-tamadduh, fa innahu az-zabh." Hati-hati kalian dari selalu memberikan pujian. Karena itu adalah az-zabh. Sama dengan menyembelih ya, saudara kamu sendiri. Ketika kamu puji saudara kamu, maka jangan sampai dia tidak bisa mengkondisikan dirinya. Ya. Dia mengangkat dirinya dan merasa diagungkan. Lalu dia lalai. Timbul niat riya pada dirinya. Itu sama dengan kamu menyembelih saudara kamu sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Ila huna ikhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan